Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan belajar melalui video mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, menjelaskan struktur dan fungsi jaringan di akar, batang, dan daun. Yang kedua, menunjukkan letak epidermis, korteks, dan stel pada tumbuhan. Yang ketiga, menjelaskan fungsi jaringan tertentu yang dijumpai pada tubuh tumbuhan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan dalam menyediakan oksigen dan karbohidrat bagi manusia dan hewan. Oksigen dan karbohidrat dihasilkan tumbuhan melalui proses fotosintesis. Kita akan merasa sejuk ketika berteduh di bawah pohon pada siang hari karena banyaknya kandungan oksigen di sekitar pohon. Nah, berikut kita akan membahas tentang struktur pada tumbuhan. Akar. Apa itu akar? Akar pada tumbuhan berfungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tempat tumbuhnya atau tanah, serta akar juga bisa menyerap air dan garam-garam mineral yang terlarut di dalam tanah dan membantu menegakkan batang. Pada beberapa tumbuhan, akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya karbohidrat atau zat tepung. Macam-macam akar. Yang pertama, akar tunggang. Pada tumbuhan dikotil, seperti pada kacang tanah dan mangga, juga memiliki sistem perakaran tunggang. Yang kedua, akar serabut. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Struktur akar pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang pertama, jaringan terluar akar adalah epidermis. Sel-sel epidermis tersusun rapat antara satu dengan yang lain tanpa ada ruang antar sel. Dinding selnya tipis sehingga mudah untuk ditembus air. Epidermis dapat termodifikasi menjadi bulu-bulu akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Yang kedua, korteks. Korteks yang berisi jaringan parenkim. Jaringan parenkim terdiri atas lapisan-lapisan sel yang berdinding tipis. Susunan sel tidak rapat sehingga banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Korteks juga berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga, lapisan endodermis. Lapisan ini tersusun atas selapis sel yang menjadi pembatas antara korteks dan silinder pusat. Yang keempat, sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Yang kelima, xilem atau pembuluh kayu berfungsi untuk mengangkut air dari akar menuju batang ke daun. Xilem juga membentuk bangunan seperti bintang. Pada akar monokotil, xilem membentuk bangunan bintang yang berlengan banyak yaitu lebih dari 12 lengan. Pada dikotil, xilem membentuk bangunan seperti bintang namun jumlahnya 2-6 lengan. Yang keenam, floem atau pembuluh tipis. Floem atau pembuluh tipis berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketujuh, kambium merupakan jaringan yang selalu membelah. Pembelah ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Pembelahan ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Yang kedelapan, jaringan terdalam pada akar adalah parenkim empulur. Pada akar tumbuhan, dikotil parenkim empulur sedikit berkembang, bahkan tidak ada. Pada akar monokotil, parenkim empulur berkembang dengan baik. Selanjutnya, batang. Apa itu batang? Batang merupakan organ utama yang berfungsi dalam transportasi air dan zat makanan. Pada umumnya, tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Perbedaan luar struktur batang. Batang dikotil tidak memiliki ruas-ruas, sedangkan batang monokotil memiliki ruas-ruas. Anatomi batang tumbuhan monokotil dan dikotil memiliki ciri masing-masing.
Berikut yang menunjukkan ciri yang berbeda antara jaringan penyusun batang monokotil dan dikotil. Seperti halnya pada akar, batang, bila diiris melintang, menunjukkan bagian-bagian atau jaringan penyusun dari luar ke dalam, tersusun sebagai berikut. Ada jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Beberapa batang memiliki fungsi tambahan, misalnya pada kunyit dan kentang. Kunyit dan umbi kentang sebenarnya adalah batang yang memiliki fungsi tambahan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Daun. Apa itu daun? Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Daun berfungsi sebagai tempat melakukan fotosintesis. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang khas untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Melalui pengamatan, kita dapat membedakan antara daun dikotil dan monokotil. Struktur jaringan daun. Yang pertama, jaringan epidermis. Epidermis tersusun oleh selapis sel yang dinding selnya mengalami penebalan dari kitin atau kutikula atau kadang lignin. Epidermis pada beberapa tumbuhan mengalami modifikasi menjadi berbagai bentuk lain, misalnya menjadi stomata, trikoma, dan sel kipas sehingga memiliki fungsi tambahan. Yang kedua, pada lapisan di bawah jaringan epidermis ditemukan adanya jaringan mesofil yang merupakan jaringan parenkim atau yang kita sebut dengan jaringan dasar. Parenkim palisade atau jaringan tiang yang terdiri atas sel-sel yang berbentuk silinder, tersusun rapat, dan mengandung banyak kloroplas. B. Parenkim spons atau jaringan bunga karang yang tersusun dari sel-sel yang tidak teratur, tersusun renggang, dan mengandung lebih sedikit kloroplas. Yang ketiga, di bawah jaringan mesofil ditemukan adanya berkas pengangkut pada daun dan membentuk bangunan yang kompleks yang disebut dengan tulang daun. Berkas pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itulah struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Tumbuhan dibedakan menjadi dua, yakni dikotil dan monokotil. Di mana perbedaannya dapat kita lihat dari luar dan dalam pada bagian akar batang dan daun. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan dari tumbuhan. Oleh karena itu, selamatkan tumbuhan untuk selamatkan dunia. Menanam satu pohon berarti menyelamatkan ribuan makhluk hidup. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.